Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selawati, mahasiswi dari program studi pendidikan matematika semester 2 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah ibadah akhlak dan muamalat yang diampu oleh Bapak Sueb MPDI, yaitu untuk mempresentasikan sedikit materi mengenai akhlak sosial atau ibadah sosial. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pandangan Islam tentang kehidupan sosial. Kehidupan sosial menurut Islam menghendaki supaya rakyat bekerja sama dengan pemerintah untuk merealisasikan pengayoman masyarakat, misalnya dalam peraturan nafkah keluarga dan lain-lain. Oleh sebab itu, keuntungannya amat banyak, seperti meringankan beban negara dalam neraca keuangannya, mengakalkan rasa ikatan yang didasarkan kepada kecintaan, juga untuk mempererat tali kekeluargaan antar seluruh umat. Dasar-dasar faham sosial menurut Islam itu ampuh, oleh sebab itu dapat cocok dan sesuai untuk diterapkan dalam masa apapun, sekalipun suasana berubah-ubah, keadaan berganti-ganti, masyarakat makin maju, atau keintelektualan makin bertambah. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai masyarakat dambaan Islam. Masyarakat dengan semangat Islam membentuk tatanan-tatanan yang bersumber dari hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tatanan-tatanan tersebut minimal bersendikan 1. Tauhidullah. Artinya, setiap individu yang merasa menjadi anggota masyarakat Islam semestinya mendasarkan hidupnya pada prinsip tauhid atau mengesahkan Allah dan tercermin dalam seluruh segi kehidupannya. Ketauhidan itu nampak pada ibadah dan doa, tauhid dalam mencari nafkah dan berekonomi, sikap hidup secara keseluruhan, termasuk ucapan-ucapan sebagai ungkapan hati dalam menerima peristiwa sehari-hari, serta seorang anggota masyarakat Islam akan senantiasa mengikhlaskan seluruh kehidupannya untuk beribadah kepadanya, serta tetap menjaga kesucian amaliyahnya baik lahir maupun batin. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah adalah sebuah istilah yang menunjukkan persaudaraan antara sesama muslim di seluruh dunia tanpa melihat perbedaan warna kulit, bahasa, suku, bangsa, dan keluarga negaraan. Lalu yang ketiga, persamaan dan kesetiakawanan. Dan yang keempat, musyawarah dan tasamuh. Dalam mengamalkan tasamuh, kita dianjurkan supaya melakukan hal-hal diantaranya adalah 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Lalu mengembangkan sikap tenggang rasa. Seterusnya tidak semena-mena terhadap orang lain, dan yang terakhir gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kelima, jihad dan amal soleh. Jihad mengandung arti bekerja dengan kesungguhan hati, berusaha mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Dan yang terakhir yaitu tentunya harus dibarengi dengan istiqomah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam. Kaidah toleransi dalam Islam berasal dari ayat Al-Quran, yaitu la ikraha fi al-din, yang berarti tidak ada paksaan dalam agama. Toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan. Toleransi tidaklah berarti mengakui kebenaran agama mereka, tetapi mengakui keberadaan agama mereka dalam realitas bermasyarakat. Toleransi juga bukan berarti kompromi atau bersikap sinkretisme dalam keyakinan dan ibadah. Kita sama sekali tidak boleh mengikuti agama dan ibadah mereka dengan alasan apapun. Sikap kita dalam hal ini sudah jelas dan tegas, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Manifestasi dari kesejahteraan sosial dalam Islam harus memperoleh perlindungan yang mencakup 5 hal. Yang pertama yaitu agama atau al-din,
merupakan kumpulan akidah, ibadah, ketentuan, dan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hubungan antar manusia dengan Allah serta hubungan antara sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya. Yang kedua yaitu jiwa atau tubuh, atau bisa juga disebut dengan al-nafs. Islam mengatur eksistensi jiwa dengan menciptakan lembaga pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Islam juga melindungi dan menjamin eksistensi jiwa berupa kewajiban memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya seperti makanan, minuman, pakaian, serta tempat tinggal, kisos, diat. Dilarang melakukan hal yang bisa merusak dan membahayakan jiwa serta tubuh. Lalu yang ketiga, akal atau al-aql. Melindungi akal dengan larangan mengkonsumsi narkoba atau khamar dan segala hal yang memabukkan, sekaligus memberikan sanksi bagi yang mengkonsumsinya. Yang keempat, Islam melindungi kehormatan atau al-irdu, berupa sanksi bagi pelaku zina dan orang yang menuduh zina. Lalu yang kelima yaitu kekayaan atau al-amal, mengatur bagaimana memperoleh kekayaan dan mengusahakannya, seperti kewajiban mendapatkan rizki dan anjuran bermuamalat, berniaga. Islam juga memberi perlindungan kekayaan dengan larangan mencuri, menipu, berkhianat, memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, merusak harta orang lain, dan menolak riba. Masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu pandangan Islam terhadap kemiskinan, kebodohan, serta pengangguran. Bagaimana Islam mengatasi kemiskinan? Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jaminan pemenuhan kebutuhan primer. Islam telah menetapkan kebutuhan primer manusia terdiri atas pangan, sandang, dan papan. Terpenuhi tidaknya ketiga kebutuhan tersebut selanjutnya menjadi penentu miskin atau tidaknya seseorang. Sebagai kebutuhan primer, tentu pemenuhannya atas setiap individu tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, Islam memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan ini. Adanya jaminan pemenuhan kebutuhan primer bagi setiap individu tidak berarti negara akan membagi-bagikan makanan, pakaian, dan perumahan kepada siapa saja setiap saat, sehingga terbayang rakyat bisa bermalas-malasan karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Ini anggapan yang keliru. Jaminan pemenuhan kebutuhan primer dalam Islam diwujudkan dalam bentuk pengaturan mekanisme-mekanisme. Nah, adapun mekanisme tersebut adalah yang pertama, mewajibkan laki-laki memberi nafkah kepada dirinya dan keluarganya. Yang kedua, mewajibkan kerabat dekat untuk membantu saudaranya. Lalu yang ketiga, mewajibkan negara untuk membantu rakyat miskin. Dan yang keempat yaitu mewajibkan kaum muslim untuk membantu rakyat miskin. Apabila di dalam Baitul Mal tidak ada harta sama sekali, maka kewajiban menafkahi orang miskin beralih ke kaum muslim secara kolektif. Nah, yang kedua, perihal kebodohan. Kebodohan hakiki seorang manusia menurut Islam bukanlah ketika ia tidak bisa membaca dan menulis atau kurang cepat menghafal dan mudah lupa. Karena hal itu bukanlah inti dari kebodohan. Sebab mungkin saja orang yang tidak bisa membaca atau menulis bukan karena ia bodoh, tapi karena ia tidak punya kesempatan belajar dan bersekolah atau tidak punya biaya. Tapi kebodohan yang hakiki menurut Islam adalah ketika seseorang enggan menerima kebenaran Islam yang sudah diketahuinya. Nah, yang terakhir yaitu mengenai pengangguran. Menurut Qardawi 2005, pengangguran dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa. Merupakan suatu pengangguran di mana seseorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umumnya terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikit pun yang sebenarnya bisa dipelajari sejak kecil sebagai modal untuk masa depannya, atau seseorang telah mempunyai suatu keterampilan tetapi keterampilan ini tidak berguna sedikit pun karena adanya perubahan lingkungan dan perkembangan zaman.
Yang kedua yaitu pengangguran khiyariyah. Seseorang yang memilih untuk menganggur padahal dia pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja, namun pada kenyataannya dia memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan hingga menjadi beban orang lain. Dia memilih hancur dengan potensi yang dimiliki dibandingkan menggunakannya untuk bekerja. Dia tidak pernah mengusahakan sesuatu pekerjaan dan mempunyai pribadi yang lemah hingga menjadi sampah masyarakat. Nah, pengangguran yang seperti itu yang tidak boleh ditiru oleh kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Adanya pembagian dua kelompok ini mempunyai kaitan erat dengan solusi yang ditawarkan Islam untuk mengatasi suatu pengangguran. Kelompok pengangguran Jabariyah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah agar mereka dapat bekerja. Sebaliknya, Islam tidak mengalokasikan dana dan bantuan untuk pengangguran khiyariyah karena pada dasarnya mereka memang tidak memerlukan bantuan karena pada dasarnya mereka mampu untuk bekerja, hanya saja malas untuk memanfaatkan potensi dan lebih memilih beban bagi orang lain. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai akhlak sosial atau ibadah sosial. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya pun masih dalam tahap pembelajaran. Ditutup, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.